Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. La ilaha illallah wa la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, walaupun dengan kondisi pandemi seperti ini kita masih bisa diskusi ya. Selain memang kondisi pandemi, memang kita saling berjauhan gitu ya Pak. Nah, alhamdulillah dengan teknologi kita bisa saling bersua lah. Paling nggak ini untuk perkenalan temu muka biar kenal gitu. Mana tahu nanti ketemu di mana gitu. Ternyata satu grup tapi nggak saling kapa gitu. Nah, sebagai saya tidak mau tidak bergerak karena banyak masalah terkait pandemi. Saya tidak mau berhenti gitu, makanya kita coba untuk video conference hari ini. Tujuannya satu gitu ya menyamakan persepsi mengenai penggunaan sampah organik dapur ini, dan mudah-mudahan nanti kita bisa angkat, kita bisa betul-betul tidak hanya ngomong aja gitu Pak, nggak cuma teori tapi termasuk aplikasinya juga, prakteknya juga. Oke, mungkin dari saya pembukaan itu ya sementara. Nanti ada 3 topik yang akan kita bahas. Pertama terkait dengan biaya operasional Magot BSF. Ini ada Bang Edpur yang udah ya luar biasa lah di BSF gitu, nanti bisa kasih masukan banyak. Yang keduanya tentang oposisi pakan ternak. Nah, itu semuanya nggak harus beres hari ini, bisa kita bahas nanti berikutnya gitu. Yang penting kita mulai aja dulu ininya. Yang ketiga mungkin pasar. Nah, masuk ke topik-topik itu saya mempersilahkan untuk perkenalan nih masing-masing nih. Mungkin dari yang duluan masuk, sebenarnya sih ini Kang yang Ofix nih, yang Ofix kedengeran. Ofix ini dengan siapa ya Kang ya? Kamu itu kayak masih di mute itu, masih di mute. Udah. Ya. Oke, udah. Ya, Selamat pagi ya Kang, Bapak-bapak. Ya. Silakan perkenalkan diri dari Akang Kang, dari Kang Ofik, dari iya. Siapa dari mana gitu? Saya Ofik ya, kebetulan saya dari Tasik Kang, Tasikmalaya. Kota? Saya di kota Kang. Nah. Ya mungkin saya kenal budidaya Magot itu emang udah lama ya, ada kurang lebih 1 atau 2 tahun lah, cuman saya baru belajar, coba-coba dulu gitu karakternya gimana, cuman kebetulan jalan setahun kurang tuh saya ada kegiatan lain lagi gitu kan. Jadi ya kita istilahnya nyari pengalaman lah. Ini kebetulan ketemu link di Facebook, ada link grup WhatsApp, makanya saya gabung gitu. Oke, ini Kang Opik, nama siapa Kang Opik? Kenapa? Nama Kang Opik. Opik ya? Iya betul. Opik Taufik. Taufik ya. Dari Tasikmalaya kota ya? Tasikmalaya Kang, ya. Jadi BSF-nya belum jalan? Belum. Dulu sempat saya udah punya biopon 2 yang ukuran lumayan gede lah. Cuman ya itu saya ada kegiatan yang lain jadinya terhenti gitu. Cuman ya saya pengen ya istilahnya nyari wawasan lah, barangkali siapa tahu kedepannya bisa jalan lagi. Ya. Baik, berikutnya Kang Yayan. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yan Hendrian lengkapnya. Jadi mohon maaf saya pakai masker karena saya di lingkungan banyak orang juga nih. Berlalu lalang. Jadi nggak kalau Pak Erdi kan di ruangan nih ya, jadi saya di. Ya Pak. Saya dari Kabupaten Cirebon, di daerah Sumber. Ya. Kalau saya tugas sebenarnya sehari di Sumber negeri. Di Pemkab Cirebon.
Cuma saya memang memiliki katakanlah hobi lah begitu, kesenangan, punya rencana juga Pak. Nah, tinggal di Sumber, di Sumber ya. Saya sering ke Kabupaten Sumber, Sumber, Pak. Kecamatan Sumber gitu ya. Nah, ini saya sebetulnya gitu. Siapa Kang Opik? Ya, Bang mampir kalau ke Sumber lagi. Jadi, Ya. apa namanya? Sudah cukup lama saya sebetulnya melakukan aktivitas job konversi ini sebetulnya. Cuma memang belum berhasil. Jadi kendala utamanya emang saya kira ini nggak bisa main-main ya sebetulnya ya. Nggak bisa iseng gitu ya. Memang harus tekun gitu ya. Nah, terus juga saya melihat ke sini, saya pikir ini juga nggak bisa kalau kita nggak terukur gitu ya. Dalam arti biaya produksinya berapa, makanya saya ngomong dengan mengerti kemarin, kita harus terukur nih. Nah, dengan biaya produksi yang supaya tertekan itu, pastinya supaya ya prosesnya harus benar. Nah, makanya saya harapkan grup ini sebenarnya bisa saling kita sharing bagaimana tekniknya gitu ya. Makanya saya juga minta referensi, saya mau lihat ke tempat yang sudah melakukan proses industri, jadi saya tahu bagaimana cara katakanlah menetaskan, terus budidaya, ngasih makan ke BSF-nya sampai ke panen. Tekniknya bagaimana supaya tenaga kerja itu efisien kira-kira gitu. Itu saya kira yang ada sebagai awalan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ian sudah mulai BSF di Cirebon. Sudah, sekarang juga sudah cukup banyak sebetulnya ya. Artinya ya lumayan, saya punya beberapa biopon ya. Mungkin ada hampir 10 gitu ya. Ukuran juga lumayan. Semeter kali setengah meter. Nah, jadi ini lagi terus diperbesar. Ya, nanti bisa Japrian atau mungkin di grup nanti bisa di-share juga Kang Yayan atau Japri ke saya untuk saya bisa arahkan. Ya. Gitu ya. Siap. Nah, ini mumpung ada Bang Edpur, nanti Bang Edpur bisa respon nanti, soalnya Bang Edpur udah kalau saya juga belum pernah lihat Bang Edpur di sana seperti apa, belum pernah lihat. Tapi ceritanya kapasitasnya 5 ton. Ya. Oh ya, Kang Edpur sudah 5 ton ya. Mantap Kang Edpur. Kapasitas Pak Ilya. Jadi pengolahannya udah matang ya. Iya. Berikutnya ya, Pak tapi sudah 5 ton. Ya. Pak Ilyas silakan perkenalkan diri Pak Ilyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilyas Tarigan dari Medan, Pak. Nah, saya ulangi kembali kepada Pak Erdi bahwa saya Medan Kota, Pak. Walaupun di pinggiran. Saya sudah asker tak berguna. Sudah sekian tahun sudah pensiun. Bang mantap. Pensiun sehat aja mantap banget, Pak. Ya, alhamdulillah masih diberikan Allah kesehatan. Jadi berkah saya melihat bahwa apa yang di dalam apa ini bahwa saya mulai mengikuti, mendengar, melihat dan mengapakan tentang Magot ini. Kemudian saya melihat di grup bahwa ada apa begini, saya coba masuk. Saya baru coba-coba, Pak. Jadi saya belum ada pengalaman juga, belum, hanya saja ya sudah mencoba-coba, sudah ada yang menetas. Apalagi kemarin saya minta tolong sama Kang Epur, dikirim dari sana, rupanya di tengah jalan saja sudah menetas itu telur magotnya. Ya, alhamdulillah. Jadi saya melihat bahwa dengan demikian itu, ini kelihatannya bahwa ini pekerjaan mungkin tidak begitu sulit dikerjakan kalau kita tekuni. Tapi itu tadi barangkali mungkin perlu bagaimana nanti pangsa pasar dan lain sebagainya kan. Dan belum juga sama seperti dengan Kang Yayan tadi, saya juga belum tahu itu di mana yang sudah berbentuk industri. Kalau sudah Kang Yayan Pur itu sudah industri, wah Masya Allah. Barangkali mungkin bagus juga kita lihat apanya. Ya. Itu dulu barangkali Pak. Nanti untuk makanya Pak Tarigan saya potong dulu. Nanti kalau butuh informasi apapun, terus konsultasi sama saya ya untuk pengembangannya. Iya Pak, ya.
Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Pak. Insya Allah. Terbuka kalau. Oke. Pak Tarigan, insya Allah Bang Edpur bertanggung jawab. Ya, kewajiban Bang. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, ini tadi Bang Sadli izin ke saya nyimak aja katanya, soalnya nih kamera mati, jadi langsung aja ke Bang Edpur nih. Bang Edpur. Ya, gimana? Ya, perkenalkan diri. Oh iya. Walaupun udah terkenal, tetap harus memperkenalkan diri. Saya nggak merasa terkenal nih. Saya Edpur Edi Purwanto, ya, masih ASN, masih aktif dinas di Kementerian Keuangan. Oh. Saya bangga banget dengan Pak Ilyas Tarigan ini, Bang. Masya Allah. Udah pensiun tapi masih sehat segar. Ini saya ngarepin seperti beliau ini bisa alhamdulillah, semoga Pak ya. Dalam kondisi sehat ya. Itu ini sebetulnya usaha saya ini persiapan untuk pensiun, tapi pensiunnya masih 10 tahun lagi, Pak. Oh, masih muda. Masya Allah. Saya umur 51 tahun. Umur 51 tahun saya. Nah, terus ini sebetulnya saya awal peternakan sapi. Sapi saya ada 23 ekor, breeding dan fattening. Jadi untuk yang 3.500 ini, satunya lagi saya mau rubah menjadi hall yang saya mau infakkan atau wakafkan ke Pemda untuk dibuatkan hall pengolahan sampah biokonversi tersebut. Nanti saya kerjasama dengan Pak Guyupan dan juga macam perkumpulan ormas ya untuk supaya dilakukan pengolahan sampah baik dekat desa maupun kecamatan. Itu bisa kita lakukan. Yang 3.500 meter perseganya itu. Kapasitas SOD. Nah, jadi itu SOD-nya itu bisa mencapai 5 sampai 10 ton nantinya kalau itu jadi disetujui oleh Pemda Kabupaten Tangerang. Ya, nanti Kang Yayat bincang per hari ya? Ya, bincang insya Allah. Ya. Kita mumpung ada orangnya langsung nih. Mumpung ada orangnya langsung, nanti bisa langsung Kang Yayat ya. Saran saya sih yang dekat nanti Kang Yayat kalau mau belajar kasih Malaka langsung ke Prof Agus. Tapi walau alam nih, patutnya bisa welcome apa enggak saya belum tahu. Ya, kayaknya bisa lah. Kalau cuma 1-2 orang kayaknya bisa. Bang Edi, untuk mempersingkat waktu, ini ada yang baru join sama kita. Kang Hendro, monitor. Siap. Nah, ini ada Pak Imham juga nih. Waalaikumsalam. Kita masih perkenalan nih Kang Hendro, Pak Imham. Iya. Sekarang Kang Hendro, silakan Kang Hendro. Oh iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, Bapak. Saya Hendro dari Kerawang. Aktivitas memang kami sebenarnya lebih ke pengelolaan sampah ya di kawasan pemukiman gitu. Nah, kebetulan hampir 1 tahun ini kita konsen ke pengelolaan SOD ya, sampah organik dapur. Salah satunya kita pakai biokonversi yang Magot ini sebenarnya hampir 2 tahun lah sejak ketemu dengan Prof Agus Pakpahan di Sumedang pada saat itu ya. Jadi kita coba untuk ngembangin itu menjadi salah satu alternatif dari pengolahan sampah. Jadi kami memang lebih fokus ke pengolahan sampah organik dapur. Kami sekarang cover hampir kurang lebih sekitar 2.200 rumah ya di TPS kami itu. Cuman sekarang lagi dalam tahapan renovasi, jadi kami agak berhenti dulu nih karena ada beberapa area yang ternyata harus kami renovasi karena bulan Juni nanti kami bangun TPS kembali dengan kapasitas kurang lebih sekitar luasan hanggar itu 200 meter persegi. Gitu, Kang. Kira-kira nanti hari ini yang sudah bisa terkelola si SOD-nya berapa banyak, Kang Hendro? Sampah organik dapur kami sekarang kalau untuk kompos aja kami kelola per bulan itu 1,5 ton ya. Oh, udah 1 ton ya. 1,5 ton itu yang sudah jadi pupuk itunya ya, yang sudah jadi pupuk organiknya. Bulan. Udah 1,5 ton itu kompos. Udah output.
Ya, untuk kompos. Untuk yang kasgot terakhir kami produksi itu di bulan Februari ya, Kang ya. Di bulan Februari itu kami kasgot itu dibeli sama Nestle itu kurang lebih sekitar 50, 70, 170 kiloan ya. Ya. Kasgotnya. Gini itu di harga 10.000. Itu di harga 10.000 per kilo. Kasgot 10.000 per kilo. Ya, ya. Kang Ian, catat Kang Ian. 10.000 kasgot. Kang Hendro. Kasgot, karena, ya. Jadi gini, kemarin ini ada yang japri ke saya. Namanya Bapak Abu Azam. Punya yayasan dan pesantren yang tidak boarding. Oh iya. Sudah punya fasilitas di Karawang juga. Mungkin nanti bisa connect ya, Kang Hendro ya. Siap. Beliaunya nggak ikut, bilang ke saya sih kemarin lagi yang WebEx sama DLH DKI ikut nih, harusnya sekarang juga ikut. Mungkin itu dulu Kang Hendro. Sekarang silakan Pak Ilham. Pak Ilham dari mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi apa siang ini ya? Pagi. Siang, setengah siang ya. Pagi menjelang siang. Saya senang sekali saya mengikuti terus meskipun belum berkomentar di grup Magot ya. Saya bahagia dengan teman-teman ini dalam satu komunitas karena pengalaman banyak yang saya serap terutama di dalam hal teknis ya. Teknis pemeliharaan dari hulu sampai hilir. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya namanya Imam Mustafa Hambali. Dari jauh Pak Ardi. Mohon maaf Pak Ardi ya, betul ya? Ardi ya. Iya, saya dari Malang, Jawa Timur. Aduh, lumayan. Ada yang dari Medan? Saya aktif. Dari Medan, Pak. Ya, ada yang dari Medan juga. Oh iya, ada Pak, dari Medan Pak, dari seberang. Oh iya, salam kenal dari Medan Bapak. Nggih. Ini begini, ini cerita sedikit. Saya mewakili komunitas dari pondok pesantren, di mana SOD-nya itu menjadi salah satu problem ya. Ini agak eksklusif dalam arti kami belum ke SOD yang berasal dari masyarakat, bukan tidak tertarik, tapi mungkin tahapannya saja. Saya masih sedang mempersiapkan untuk yang internal pesantren. Ini saya masih belum bisa tuntas. Ini Mbak Ardi, sehingga saya senang sekali bergabung di sini dengan harapan nanti pesantren saya, alhamdulillah kami sangat concern terhadap kebersihan dan dengan adanya ini saya berharap lebih bersih lagi ini. Dan mohon maaf saya ini di dalam kamar, jadi kalau kamera saya kebetulan tatapannya itu jelek di belakang saya, mohon maaf. Karena di sana kan Pak Ilham, berarti Ustadz Ilham ini, Bang Edward, Ustadz Ilham ini. panggilannya Cak saja, gampang itu. Ilham ini saya udah kenal dulu di grup Sapi dulu. Dulu di grup Sapi betul. saya kenal beliau. Oh iya, alhamdulillah ketemu lagi ya. Saya masih tetap sapi. Ini begini Bapak, ini sekedar di samping pesantren saya itu kan punya SMK. Kebetulan SMK-nya itu peternakan, sehingga ada farm di situ. Untuk hulunya, untuk hilirnya kita memang sudah siap, artinya di peternakan gas maupun ruminisia. Tapi kalau dihulukan itu menjadi pakannya maggot. Saya bahagia sekali di kandang saya maggotnya banyak banget, alhamdulillah. Alhamdulillah, betul. Gratis ya Pak. Gratis. Ya. Saya kadang-kadang berpikir saya tahu seperti ini kenapa ya tahun 2020 ya tidak 2015 ya. Tapi kita tetap bersyukur saja, alhamdulillah ya Pak Ardi. Ya alhamdulillah Pak. Memang kalau itu biasanya di belakang. Kalau nyesel di depan itu kayaknya orang masuk surga semua Pak. Pak Ardi, panjenengan sebagai
apa ya istilahnya motor di sini ya, motor di sini di grup ini. Saya sangat berharap dan suatu saat kita bisa menggerakkan sebuah komunitas yang bisa menghasilkan magot itu dalam partai besar yang memang itu pasarnya juga bisa kita rencanakan, dan insya Allah untuk partai besar dari sisi teknis kami kok insya Allah ya, insya Allah. Dan karena di kandang itu pakannya banyak banget itu. Jadi gini Pak Insya Allah Imam, bisa jalan. saya selalu bilang data dong, kirim gambar dong, itu saya buat dorong beliau-beliau yang ada di atas Pak, supaya ngelihat kita di bawah sudah bergerak gitu, itu Pak. Iya, iya. Nah, bahkan dari Medan sampai Jawa Timur. Ya, malah sebenarnya ada di grup kita itu, Aceh ada, Manado ada Ujung Pandang. Ya, itu. Nah, baik, topik kita hari ini, pembahasan pertama, Bapak-Bapak sekalian. Kang Hendro monitor ya. Siap. Siap. Pertama itu di biaya operasional. Jadi kemarin ini malam saya udah chatting sama Kang Yayan yang di Cirebon. Berapa sih sebenarnya biaya operasional BSF itu gitu. Nah, saya bilang, Kang Yayan, komponen-komponen pembiayaannya apa aja? Nah, di sini ada praktisi yang mengolah sampahnya secara total di Karawang, namanya Hendro. Jadi kita bisa langsung tanya Kang Yayan. Bisa langsung tanya. Iya, siap. Saya menyimak. Iya. Jadi saya juga ya artinya saya nanti akan saya mungkin kasih gambaran. Komponen pertama itu mungkin kita ambil yang konservatif. Yang konservatif itu di permukiman. Dan kebetulan memang Kang Hendro mengelola sampah permukiman ya Kang Hendro ya? Iya, betul. Jadi saya kasih gambaran, mungkin komponen pertama itu adalah di pengangkutan. Karena pemilahan itu nanti bagian dari kegiatan sosial kita supaya masyarakatnya tetap sudah memilah. Pengangkutan komponen utamanya. Tapi kondisi hari ini, pemilahan itu kan ya PR-nya beberapa tahun ke depan lah baru beres Kang Hendro kali ya. Betul. Ya, jadi kalau menurut saya kita konservatif aja, sampah itu nyampur gitu. Berarti harus ada kos pemilahan. Harus ada kos pemilahan. Itu kalau menurut saya perlu dicatat. Pertama, kos pemilahan. Kos transportasi kan tempat itu ada transport. Itu jadi kos transport. Kemudian kos transport, SOD-nya dimasukin. Koreksi Bang Edi kalau ada yang kurang nih. Pada reaktor akan sama maggot jadi lalat dan sebagainya, itu anggap aja itu adalah proses biokonversi. Jadi ada 3 komponen kalau menurut saya. Pertama transport, kedua pemilahan, ketiga apa tadi operasional biokonversi. Ya. Silakan Kang Hendro, coba Kang Hendro dulu nih. Kira-kira untuk itu umumnya gimana sih dan berapa gitu biayanya, Kang Hendro? Oke, kebetulan kita lagi analisa nih Kang. Jadi coret-coretan kita terkait dengan operasional cost yang tadi disampaikan Kang Yayan ya. Memang ini intinya nanti ketika di bulan Juni kami selesai renovasi, itu semua sudah bisa terhitung. Tapi nanti saya buat coret-coretannya lah. Bisa. Karena memang selama ini. Kang Hendro, bisa sebutkan aja nggak? Sekarang itu biayanya misalnya begini. Perlu berapa orang? Oh ya, oke. Kalau saat ini sekarang saya pekerja tuh kurang lebih. Punten Kang Hendro. Iya. Udah gitu gajinya berapa orang itu? Oke. Ya. Kita sekarang untuk pengelolaan sampah di hanggar TPS 3R kami itu khusus untuk SOD aja kami menyimpan 2 personil. Karena proses pemilahan hampir 30% sudah dilakukan oleh warga ya. Tapi baru 30% tuh dari total 2.200 KK itu. Lumayan, 20% 600. Lumayan, ya. Kurang lebih. Jadi kalau kami hitung-hitung itu sebenarnya kemarin secara kasar kami jatuh kos itu kurang lebih sekitar di angka 2.250 Kang. Per kilo.
2.250 per kilo. Transport. Itu semuanya sudah termasuk operasional. Oh, total ya? Iya, total semua. Itu yang kami hitung breakdown dari mulai, karena sebenarnya kan kayak bahan bakunya kami nggak beli ya. Kan mungkin ada beberapa teman-teman yang misalnya harus beli sampah misalnya gitu ya. Misalnya ada operasional cost harus ngangkut dari pasar atau dari tempat lain. Kalau kami kan material sudah ada di TPS gitu. Jadi kami mencoba untuk menghitung kemarin jatuhnya yang tadi itu yang saya sebutkan tadi. 2.200 dengan, kalau boleh tahu kan itu kan tadi 2 orang tuh. Ya. 1 orang 3 juta. 1,5 per bulan. Ya, mereka hanya kerja dari jam 9 sampai jam 12 siang. Ya. Oke, Kang Yayan bisa dicatat dulu. Ya, dicatat. Nah, mungkin itu tadi transport ya. Terus pemilahan Kang Indro. Pemilahan itu gimana, Kang Indro? Ya, itu semuanya sudah termasuk pemilahan, Kang. 2.200. Artinya itu biaya itu, jadi semua itu sudah termasuk kos pemilahan. Karena sampah itu begitu masuk di TPS 3R itu sudah menjadi, kami itu kan total ada 15 tenaga kerja ya di TPS kami itu. Jadi kami simpan 2 orang itu hanya untuk mengurus sampah organiknya. Mau composting, mau biokonversi, dan sebagainya. Jadi mau konvensional. Total operasional untuk menghasilkan 1 maggot fresh, 1 kilo maggot fresh itu 2.250 per kilo ya? Iya. Atau kurang lebih sekitar segitu. Atau itu pengelolaan sampahnya aja 2.250 per kilo? Saya itu, karena gini, saya belum pisah nih Kang. Jadi saya belum pisah ya, artinya itu adalah 2. Jadi antara sampah konvensional dengan yang biokonversi. Nah, saya belum hitung detil yang tadi saya sampaikan itu, saya belum hitung detil. Tapi saya rasa dari 2.250 itu sebenarnya bisa direduction lagi. Makanya saya mau kontak Bang Edi nih. Bang Edi mah kan udah lebih spesifik ke sampah organik. Ya. Ya. Bang Edi udah lebih spesifik ke sampah organik. Nah, itu kan ada transport, ada tadi saya ulang lagi, ada transport, ada pemilahan. Bang Edi berarti udah nggak ada pemilahan ya? Udah nggak ada. Nah, berarti Bang Edi transport doang. Transport dan biaya operasional biokonversi BSN. 2, Bang Edi. Berapa angkanya? Berapa orang? Karyawannya? Berapa kilo sampahnya? Jadi kalau saya untuk mengolah sampah 1 hari 3 ton, itu kita butuhkan 3 orang. 3 orang ini dia mengolah 3 ton per hari, ya. Itu kita gaji 9 juta bertiga. Wow. 9 juta 3 kali. Ya, betul. Makanya saya bilang kalau makanya sekarang kalau 3 ton dikali 30 hari berapa ton itu kira-kira habis sampahnya tuh? 90 ton. 90 ton. 90 ton. Nah, 90 ton itulah yang akan digarap dengan biaya 9 juta. Itu baru 1.000. biaya tenaga kerja. Kenapa? Kan di tempat kita nggak murah memang biaya tenaga kerja. Oke, berarti kalau 90 ton, katakanlah konversinya Pak Hati aja di 30% ya konversi ya? Konversi ke maggot ya? Ya, boleh dibilang betul. Makanya kita bilang, memang kita arahkan lagi, itu kan sekaligus dengan biaya pengolahan SOD, sekaligus untuk pembelian pakan, sama perawatan kandang, segala macam. Kita arahkan. Jadi, jam kerjanya memang dari jam 7 pagi, ya, dari jam 7 pagi sampai dengan jam 6 sore. Oke. Dengan mereka seperti itu. Jadi, ya, memang ada di beberapa daerah yang gajinya cuma 1 juta, 1,5 juta. Tapi kan seperti tadi Kang Abdi bilang, dengerin sendiri dari Pak Hendro, mereka cuma kerja dari jam 9 sampai jam 12. Ya, kalau saya kan enggak. Saya dari jam jam 7 pagi sampai dengan jam 5 atau jam 6 sore. Satu hari. Saya nggak mau menggaji mereka. Nggak mau menggaji mereka di bawah UMR. Oke. Kalau 9 juta itu 90 ton, anggap aja 90 ton itu dikonversinya jadi 27 ton. Pak, 27
27 ton BSF. Iya, betul. Satu bulan. Iya, bisa. 27 ton. Makanya saya bilang kita bisa itu untuk menghasilkan mempekerjakan beberapa paguyuban. Jadi bisa baik modal sebetulnya. Oke. Berarti sejauh ini masih minus dong bisnisnya? Memang masih minus. Karena memang awal niat kita peternakan itu memang bukan untuk benefit atau bukan untuk income semata, bukan. Belum ke arah situ. Minimal untuk melatih. Iya, Bang Edi, tapi menurut saya ini langkah awal aja. Berikutnya mah insya Allah bisa. Bisa, betul. Oke ya. Kang, Kang, berarti catatan saya berarti kalau tadi 9 juta dibagi dengan 27.000 kilo berarti ya? Ya. Gitu ya? Konversinya ya. Berarti operasional cost per item itu kurang lebih sekitar 333 perak. Murah. Gitu. Makanya tadi kita diskusikan itu kalau seandainya saya hitung 2.250 itu sebenarnya bisa kita press sampai dengan di bawah itu sebenarnya masih bisa. Cuman karena saya masih ada gabungan konvensional dengan biokonversi, jadi masih belum bisa di-split gitu. Ya. Tapi sebenarnya kalau sudah masuk ke biokonversi, karena tadi bahan bakunya tidak beli, paling di kami itu kan operasional cost-nya paling hanya di produksi aja. Jadi tidak ada cost, ya yang terbesar adalah cost tenaga kerja ya. Betul ya Pak Etur ya? Betul. Betul ya. Jadi kalau di kami itu nanti cost-nya itu yang keluar hanya cost tenaga kerja. Karena tenaga kerja kami sudah tidak gunakan lagi yang lain lah. Artinya begitu dia masuk ke TPS maka itu sudah jadi. Makanya yang 2.250 itu mau aku split nih berapa sebenarnya yang untuk biokonversi ini. Penting Kang Hendro. Share ya. Ntar share tuh ya itunya ya. Ya, nanti aku hitung dulu ya. Ya. Saya hitung dulu berapa yang konversi konvensional, berapa yang biokonversinya. Jadi gini. Ini kan sebenarnya bagaimana tadi saya jelaskan. Saya yakin ini dari Sabang sampai Merauke, saya yakin banget gitu ya. Seluruh Indonesia dari level kota, kabupaten sampai kementerian itu nggak ada yang detail kayak begini ngebahasnya. Ya. Jadi bahkan saya kalau saya WA, aduh, ini out zoom nih. Ya, resiko. ini akan putus lagi sebentar lagi. Kita kayaknya belum bisa ngejawab 2 pertanyaan lagi, Kang Yayan, Bang Edi, Pak Ilya. Paling ya. Kang Yayan yang punya permasalahan, yang ngeluarin permasalahan, sebenarnya permasalahan kita sama-sama, bukan permasalahan. Ya. Jalan keluar, boleh dibilang jalan keluar. Silakan komen nih, mumpung ada waktu sekitar 3 menit, Kang Yayan. Baik. Ya, saya sebetulnya kalau masalah hitung-hitungan tadi, saya kira itu bisa beragam dan bisa juga tidak seperti itu. Betul. Tapi yang paling penting sebetulnya yang perlu kita pelajari itu adalah bagaimana prosesnya supaya efisien. Jadi misalkan dari mulai bahan baku datang sampai kemudian sampai ke panen terakhir, ini yang perlu saya belajar nih, misalkan bagaimana teknik memberi makan, bagaimana panen itu yang sebut. Saya tangkap idenya. Jadi saya punya ide sebenarnya yang kemarin saya keluarkan sama DLHDKI itu. Jadi poinnya warga suruh milah. Siapa aja suruh milah, bukan warga aja. Jadi bukan cuma warga biasa, warga yang nggak biasa juga suruh milah. Suruh milah. Bagaimana memaksa mereka memilah? Kita beli sampahnya Rp100 organik per kilo. Bang Ed, masuk ke Bang Ed. Kita beli organiknya per kilo Rp100. Kita buat konsep seperti bank sampah lagi. Kita bayar. Ini ide ya. Ini ide. Kita bayarnya setelah terakumulasi. Ya, Kang ya? Ya, itu dari sisi bahan baku. Maksudnya yang kedua kan processingnya gitu ya. Setelah bahan baku itu nyampe, treatment processingnya nih, budidayanya lah, budidaya magotnya. Ya. Itu juga yang perlu disandarkan gitu ya. Ya, dan jadi tekniknya nih. Oke begini. Jadi kalau artinya dengan proses persampahan yang sudah ada hari ini, standar
kebersihan, standar higienitas itu memang belum jadi mahal itu nantinya. Mungkin kita abaikan dulu itu Kang Yayan, standar higienitas itu, ya kita abaikan dulu. Mungkin nanti kita masukinnya itu jadi faktor sekunder nanti yang melengkapi. Termasuk mungkin asuransi kalau misalnya ada kena apa-apa, kena tusuk sate dan lain sebagainya gitu ya, mungkin termasuk itu. Itu jadi faktor tertiernya lah yang ketiga. Nah mungkin sementara ini kalau menurut saya udah pernah hitung BSF itu nggak lebih dari Rp600 sampai jadi betul. Rp600. Ya prosesnya di luar pemilahan. Jadi kalau ditambahin Rp100 kita beli sampahnya dari warga, istilahnya aja ya istilahnya beli. Nanti kita bayarinnya itu diakumulasi, misalnya setelah angkanya 1 juta. Setelah 1 juta baru kita kasih itu dalam bentuk cash atau dalam bentuk apa aja. Jadi ya, kekumpul dulu uangnya. Jadi kita bisa kayak bank sampah Kang Hendro. Ya. Ya, mungkin ini sementara kesimpulannya sebenarnya si Magot BSF itu biaya operasionalnya di bawah 1.000. Sepakat Bang. Sebenarnya kita harus upayakan si Magot BSF itu biaya operasionalnya 1.000 maksimal. Iya. Nanti karena kemarin saya diskusi sama Pak Dedi yang di Cicalengka. Pak Dedi itu ngeluarin biaya angkut per kilo sampah organik yang ujung-ujungnya itu jadi maggot 1 kilo. Jadi jadi maggot 1 kilo itu sampah organiknya 3 kilo. Untuk 3 kilo itu hitungannya 2.000 perak. 2.000. 2.000. Berat. Ya makanya kan kalau misalnya kita anggap aja warga kita suruh milah. Iya. Catat, kalau perlu kita bikin aplikasi. Kalau perlu kita bikin aplikasi, nanti kita ajuin cari sponsor dan lain sebagainya. Nanti si aplikasi itu dalam bentuk nilainya nanti dicairkan nilainya dalam bentuk uang. Setelah akumulasinya angkanya jadi 1 juta misalnya. Jadi kalau 1 juta itu berarti 1 juta dibagi 100, berarti 10.000 kilo. Jadi warga setelah mengumpulkan 10 ton, baru dapat duit 1 juta. Saya rasa keren Kang Hendro. Ardi. Ya. Aku setuju kalau hitungan Kang Ardi tadi bilang biaya sekitar maksimal Rp600 per kilo aja. Itu benar. Kenapa? Aku tadi baru menghitung biaya tenaga kerja loh ya. Itu 9 juta menghasilkan 27 ton maggot. Logikanya. Sekarang itu kan 333. Kurang lebih seperti itu. Kalaupun ditambah dengan bensin untuk pencoporan segala macam, biaya perawatan yang tidak sampai 40% daripada biaya tenaga kerja, saya pikir 400-500 lah jatuhnya. Nah, jadi kalau Kang Ardi menjatuhkan harga 600, saya pikir masuk itu. Jadi kalau kita maksimalkan di angka 1.000 per kilo, pengolahannya sangat masuk. Oke. Di sinilah aku bilang maggot ini sangat efisien untuk pengembangan. Mesin yang luar biasa untuk pengembangan, untuk penghematan. Barangkali begini Kang Yayan, Kang Hendro, Bang Edpur, Pak Ilyas. Nah ini kita harus sama-sama untuk wacanakan ke teman-teman, baik yang di grup maupun di luar grup yang ada, juga itu biaya operasional 1.000 supaya menarik. Oke. Aplikasinya belum ada yang Rp1.000 itu, tapi kita bisa jelaskan dengan argumentasi. Ya nggak? Betul. Nanti Bang Edpur nanti kalau kita audiensi sama Jawa Barat bisa ikut nggak? Insya Allah bisa. Ya, ini kita Kang Yayan, Kang Ento yang Jawa Barat, mudah-mudahan saya follow up nih minggu ini atau minggu depan kita audiensi. Kalau bisa di teman-teman yang di grup bantuin saya lah supaya teman-teman yang Jawa Barat mau ngikut gitu dari Pangandaran sampai Bandung, Cirebon. Siap. Ya. Nanti Bang Medan ikut Pak, Medan ikut berdoa. Boleh enggak Pak? Berhasil. Sorry jangan tersinggung. Jadi Pak Ilyas nanti Pak Ilyas nyambung juga apa Pak?
Nanti Pak Ilyas saya undang perwakilan dari Sumatera. Iya Pak. Tapi yang jelas yang pertama doa sudah kami ikuti dengan doa itu. Barangkali mungkin. Wah itu udah setengah jalan sukses Pak. Doa itu udah setengah jalan sukses. Pak, pokoknya yang hadir di meeting hari ini kita 7 orang, termasuk ada Pak Imham, Ustadz Imham nih dari Malang. Cak Imham, mudah-mudahan mendengar ini Cak Imham. Nanti akan saya undang untuk secara khusus saya undang untuk audiensi di Jawa Barat. Mungkin nanti di grup akan saya minta lagi tambahan 5 orang dari luar pulau Jawa. Ya, Bapak-bapak, Kang Hendro, mungkin cukup dulu ya. Oke. Ya mudah mau geser ke LHK nih. Pandemi cepat selesai, saya insya Allah ke Karawang. Kalau ke Medan tunggu dibayarin Pak Nofrizal. Iya. Ya, kita doa Pak, mudah-mudahan bisa Pak. Ya. Kalau Bang Edi, saya ada agenda ke Tangerang setelah PSBB. Ada agenda ke Tangerang, nanti kita bisa lebih dalam membahas Tangerang. Ya. Nanti kita share juga sama grup Paguyuban Pegiat Magot hasil obrolan-obrolan kita di Tangerang. Nanti Kang Yayan mungkin bisa japri-japri lebih jauh, Kang Indro ya. Kita ke Tangerang mampir dulu ke Kerawang ya barengan ya. Kita ke Tangerang. Ya, boleh. Mohon maaf Pak, usul ini apa tadi yang kita apakan itu barangkali mungkin Kang Yayan dengan Pak Edward bisa sedikit meresume apa yang sudah kita apakan ini bisa di grup nanti diapakan sehingga bisa menambah semangat ini Pak. Jadi ini mungkin Bapak bisa lihat di ikon Zoom Bapak di sebelah kanan itu, ini saya record Pak, saya rekam. Oh iya. Nanti saya upload di YouTube obrolan kita. Nanti di YouTube-nya saya share di grup. Jadi saya nggak capek ngetik Pak. Betul ya. Ini kan cuma bagian-bagian yang memang kita mau arahkan aja. Oke Bapak-bapak, terima kasih. Baik. Kesempatannya tentunya. Ya. Gimana Kang Indro? Ya, udah, nuhun. Ya, oke. Terima kasih. Atas waktunya. Mudah-mudahan bisa sukses. Pak Ilyas mudah-mudahan istiqomah. Insya Allah Bang Edward. Insya Allah Pak, Insya Allah. Ya. Panjang umur, sehat, istiqomah Pak. Saya berharap tadinya ada Kang Abu Azam dari Karawang ikut, Pak Dedi juga ikut gitu. Pak Dedi pensiunan juga tuh Pak, umurnya 76 Pak. Oh iya, alhamdulillah. Jadi lebih muda dia sedikit. Pensiunan dari LNG Pak, Pertamina. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dengan keterbatasannya. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini ke depan pertemuannya akan semakin banyak teman-teman. Jadi kita bisa semakin bisa blow up ini di media sosial paling enggak, sehingga pemerintah yang katakanlah tenang-tenang aja gitu ya, santai-santai aja mungkin akan termotivasi. Aduh, masyarakat saya aja udah sedemikian jauh, kenapa saya masih santai-santai aja? Artinya hari ini kita kalau bahasa agama tuh ibda binafsi ya, ibda binafsi, ya. Jadi kita contohin sama yang baik, tapi bukan berarti kita nggak ngingetin juga kalau mereka salah gitu. Boleh aja, nggak ada masalah. Tapi kayaknya kalau kita contohin mereka akan semakin mendengar gitu. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup ya dengan alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.